Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Perkenalkan, hari ini kita perkenalan dulu ya. Temanya pertemuan pertama. Di sini saya Ibu Felicia. Saya lulusan S1 dan S2 Teknik Elektro STTPLN di Jakarta. Mungkin ada yang tahu kampusnya atau pernah lihat kampusnya atau bahkan ada keluarga yang kuliah di situ. Oke. Kemudian saya tinggal di Serdang atau Villa Permata Hijau, masih seputaran Serang dan Cilegon ya. Nah, untuk teman-teman perkenalannya bisa via apa saja ya. Yang penting kita masih melakukan 5M dan menjaga jarak. Oke, nah untuk perkuliahan juga sesuai dengan peraturan akademik kita mengikuti surat yang beredar, kuliah tetap dijalankan dengan online dan offline. Ada aturannya, offline berapa kali dan online 3 kali. Nah, ini kita masih online, nanti ada offline-nya akan kita jadwalkan kemudian. Nah, untuk online saya bisa via apa saja ya, bisa via Zoom, WA atau YouTube, video dan sebagainya. Saya lebih mereferensikan dan mengoptimalkan via video biar kalian bisa mengulangnya dan bisa mempelajarinya beberapa kali bebas kapan saja. Oke ya. Nah, saya tadi belum nyapa apa udah ya? Oke, saya sapa. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ya, salam semangat. Oke, tadi sampai mana? Saya perkenalan ya. Oke, kemudian semester ganjil ini saya diamanahkan untuk mengajar di sistem informasi, mata kuliah aljabar linier, dasar statistika, dan matematika diskrit. Nah, kemudian kita nih masih di pengantar ya. Pertemuan pertama ini ada kontak person saya, nomor handphone, ini ada juga merupakan nomor WA saya, dan di sini ada email, ada 2 email, unsera dan @gmail, dimana Gmail dan alamat ini bisa digunakan untuk komunikasi juga. Selain nomor WA bisa untuk kumpulin tugas atau juga bisa menanyakan apa saja lewat email ya, yang berhubungan dengan perkuliahan. Nah, di sini kita kembali ke deskripsi mata kuliah. Kita apa nih? Mata kuliah kita nih apa sekarang ini mengenai tentang dasar statistik dan probabilitas ya. Nah, jadi sebelum teman-teman belajar itu lebih baik mengetahui apa definisinya mata kuliah tersebut. Nah, di sini atau mengenai pembahasannya itu mengenai apa gitu kan. Nah, untuk di sini dasar statistik dan probabilitas membahas mengenai cara-cara pengumpulan data dan penyajian data serta penentuan peluang untuk suatu kejadian. Nah, secara umumnya seperti itu. Nah, kemudian tujuannya. Ini tujuan secara umum mata kuliah ini diharapkannya teman-teman mampu menggunakan metode statistika untuk pengumpulan data dan penyajian data. Kemudian teman-teman mampu menentukan peluang untuk suatu kejadian sesuai dengan deskripsi mata kuliahnya tadi ya. Nah, ini secara singkat saja ya. Nah, definisi dan tujuannya. Kemudian kita bahas silabus, yaitu ada pengantar, definisi dan macam-macam data, kemudian populasi dan sampel, terus ada penyajian data dengan berbagai jenis diagram, nanti kita akan bahas itu. Kemudian ada distribusi frekuensi dan grafik. Apa aja ini teman-teman belum tahu ya, wajar karena belum belajar ya, nggak apa-apa, nanti kita belajar sama-sama. Kemudian silabus kedua. Nah, ini tentang ukuran gejala pusat dan letak, ukuran simpangan, dispersi dan variasi itu apa aja nanti kita bahas. Semuanya simpangan itu apa, nanti ada median, mean dan sebagainya. Kemudian ada probabilitas, pengantar probabilitas, distribusi probabilitas, statistika dan terapannya. Oke, nah ini silabus ini secara tentatif ya, nanti bisa kita tambahkan atau bisa kita combine atau gabungkan, itu nanti tentatif. Oke.
Yang penting nanti teman-teman bisa memahami apa itu materinya. Di sini kita ini aja ya, serius dan santai. Oke. Kalau ada yang dipertanyakan bisa via WA atau apa saja nanti ya kita bahas kemudian. Nah, ini pertemuan pertama dulu kita bahas silabusnya. Selesai silabus. Nah, jadi apa moral of this history? Ini saya belum salah ketik, ini bukan aljabar ya, tetapi mahasiswa sistem informasi harus memiliki pemahaman yang kuat dalam dasar statistik dan probabilitas agar tidak mendapat kesulitan dalam memahami kuliah lainnya di sistem informasi. Oke. Nah, ini untuk penilaian ini sudah ada float-floatnya ya di sistem Unsera. Jadi ini ada poin-poinnya saja, persentasenya itu sudah ada ketentuannya. Jadi ada poinnya, ada absensi atau kehadiran, attitude ini yang jelas ada 20%, kehadiran 10%, kuis dan tugas, kemudian UTS dan UAS. Oke. Nah, ini ada jumlah-jumlahnya. Nah, teman-teman bisa mengklarifikasi nilai ya jika setelah diumumkan atau dipublish selama 3 hari kerja. Mungkin ada yang klarifikasi gitu kan, ada yang dapat nilai A, Bu kenapa nggak B aja gitu ya, boleh. Nah, ini sebentar untuk penilaian. Nah, ini kalender akademik, kita juga tentatif ya. Di sini ada nanti kuis sebelum UTS dan kuis sebelum UAS. Nah, nanti akan kita adakan 2 kali kuisnya. Untuk waktunya tentatif, kita juga nanti ada offline-nya ya, nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, kemudian kita intermezzo. Pertemuan pertama ini ditambahin dengan motivasi intermezzo ya, sebelum nanti kita berhitung dan penghitung-hitungan ya. Oke, teman-teman gak usah khawatir, nanti kalau untuk videonya ibu bikin sedemikian untuk teman-teman mudah memahami materi yang disampaikan. Namun untuk itu kita intermezzo dulu. Nah, ini silakan dibaca apa isi dari picture ini, bisa dibaca. Oke, ibu rasa teman-teman bisa memahami apa maksud dari materi foto berikut. Nah, kemudian kita intermezzo kedua. Ada apa di sini? Nah, ini manajemen stres. Video ini buat singkat saja ya, mungkin sudah bisa nanti dilihat di video di channel YouTube ibu. Nanti kan ini diupload di YouTube, ada juga tuh perkenalan saya juga, bisa teman-teman buka di situ kalau di sini ada kurang lengkap. Nah, untuk intermezzo ini biasanya ibu sampaikan kepada semua mahasiswa-mahasiswi ibu itu pada saat pertemuan atau kuliah pertama. Oke, kemudian ini kembali ke sini. Ada manajemen stres, ada gelas. Ini apa maksudnya? Bagaimana manajemen stres? Nah, ini perumpamaannya jika singkat saja, jika ibu pegang gelas yang plastik ini diisi air 1/4, itu kelihatannya ringan ya. Gimana kalau dipegang selama 1 jam atau dari pagi ke pagi? Oke, benar ya, kan terasa berat. Sama juga seperti beban atau masalah. Bagaimana caranya? Caranya sederhana, yaitu simple. Bisa kalian letakkan sejenak masalah itu, sama seperti dengan gelas, letakkan sejenak, kemudian refreshing, kemudian kalian baru pikirkan kemudian lagi masalah itu. Jangan berhari-hari dipikirin yang tadinya masalah kecil jadi ruyam, jadi makin pusing gitu ya. Intinya jika kalian ada masalah atau apa saja yang kecil itu diletakkan sejenak, kemudian refreshing, berpikir jernih, baru kemudian kalian ambil kembali ya. Setiap orang masalah beda-beda ya, ada yang kecil, ada yang besar dan sebagainya. Kita ini intermezzo ya, untuk motivasi biar tambah semangat nanti kuliahnya. Oke, nah ini untuk lain-lainnya, jika ada pertanyaan, pasti ada pertanyaan yang nanti ya bakal akan terjadi di kemudian hari
masalah yang belum dibahas dalam rencana perkuliahan ini akan kita bahas dan diskusikan ketika masa perkuliahan berlangsung. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih, salam semangat, tetap di rumah, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.